di tempat checkpoint 2 itu aku melihat ada satu paspor Indonesia yang ketahan di situ. Jadi buat aku ini keren banget ya, ternyata ada satu orang yang berjuang sampai di garis depan kita tanpa publikasi, dia bergerak buat sendiri. Udah jelas kan ya kalau hadisnya di akhir zaman gitu kan, Rasulullah juga nyaranin berangkatlah ke Syam gitu kan. Kalau dalam situasi nantilah di akhir zaman itu kan disaranin juga kan. Banyak banget orang Indonesia, banyak banget. Rombongan berapa? Aku tanya 80 orang, tuh rombongan juga berapa orang? 40 orang. Kok mereka lebih nggak takut dibanding kita Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Lumin Ihsan. Hari ini kita akan bicara tentang langkah kecil namun memiliki arti yang sangat besar. Langkah yang ditempuh seorang perempuan dari Indonesia ke perbatasan Gaza. Tamu istimewa kita hari ini adalah Zaskia Adia Meka. Selamat datang Zaskia. Halo, terima kasih. Pleasure to have you here. Zaskia adalah public figure dari Indonesia, seorang ibu juga dan sangat vokal tentang isu Palestina yang tentunya sangat penting ya. Zaskia kemarin itu kita juga mengetahui bahwa ikut serta dalam Global March to Gaza. Meski langkahnya sempat terhenti di Kairo, kisahnya tidak berhenti di sini. Hari ini kita ingin mencari tahu sedikit lebih lanjut nih Zaskia, cerita sebenarnya pada saat Zaskia ke Mesir waktu itu. Apa tujuannya dan harapannya itu apa? Boleh cerita sedikit nggak perjalanan? Oke, jadi aku sama Ratna Gali itu udah ngelihat berita bahwa mau ada Global March to Gaza. Karena aku sama Ratna, aku ada tim yang kita selalu rajin berangkat ke Syam. Jadi entah itu ke Aqsa atau enggak, aku juga alhamdulillah udah pernah masuk ke Syria gitu kan. Karena kita suka bergerak di daerah sana. Terus pas tahu ada Global March to Gaza, terus terang kita baru sampai banget ke Indonesia, baru pulang dari Aqsa. Dan itu perjalanan sekitar 12 hari. Wow. Jadi pas lihat ada Global March itu aku sama Ratna tuh gelisah luar biasa. Ini ada mau jalan ke perbatasan Rafah, tapi kita baru pulang. Gimana lagi cara buat izin sama suami? Karena setiap kita mau jalan izin masuk ke tanah Syam, entah itu mau ke Syria atau mau masuk ke Aqsa atau ke Jordan, itu bukan izin yang mudah, yang harus minta izin kayak 6 sampai 3 bulan, tapi buat kita itu selalu masa genting karena suami kita bisa aja berubah pikiran, nggak jadi nggak boleh berangkat atau apa gitu kan. Dan baru nyampe Indo setelah 12 hari kita harus izin lagi ke Mesir gitu. Jadi kayak ini kayak kita nggak mungkin jalan deh. Ini emang kalau kita laki-laki enak banget ya kita nggak usah izin. Sampai berpikir gitu saking gemesnya kayak kita selalu pengen terlibat semua pergerakan apapun untuk urusannya Palestina. Karena rasa tidak berdaya kita di sini, terus rasa hidup nyaman kita di sini kayaknya nggak terbayarkan kalau kita nggak berjuang lebih gitu. Jadi kalau buat kita dengan berangkat itu adalah salah satu untuk ngilangin rasa bersalah, memberikan rasa hati itu agak lebih tenang. Seenggaknya kita udah berbuat semaksimal mungkin gitu. Karena rasanya kalau cuma posting aja di sini, kumpulin dana, terus bagiin semua sumbangan, hati ini rasanya belum cukup gitu. Akhirnya aku sama Ratna udah caranya gini aja, gimana kita mengencourage orang untuk berangkat ke situ. Jadi 2 hari sekali kita postingan tentang Global March to Gaza tuh kita posting sampai deadline ya, supaya berharapnya ada orang Indonesia yang berangkat. Karena udah ada 56 negara yang ikut. Betul. Sampai di hari deadline-nya kita lihat list negara, dari 56 negara tuh gak ada satupun negara Indonesia, gak ada yang apply, gak ada kontingen dari Indonesia. Jadi buat aku kayak aku nggak bisa sih sebagai warga Indonesia dengan Muslim sebesar ini gitu kan, kita nggak terlibat dalam pergerakan itu. Buat aku rasanya malu. Dan anehnya aku merasa bertanggung jawab atas itu, bertanggung jawab atas kalau nggak ada yang jalan berarti harus kita yang jalan. Karena nggak boleh sampai ada kedengaran Indonesia nggak bergerak dalam pergerakan itu. Akhirnya setelah ditutup, aku sama Ratna kayak, nak ditutup, berani nggak izin suami. Akhirnya dengan dia minta sama Allah apa segala macem, kita 2 hari sebelum berangkat minta izin sama suami. Izinnya juga kayak, ini tahu nggak sih ada ini apalah gitu kan. Terus alhamdulillah nggak tahu kenapa Mas Hanung biasanya sulit, kapan jalannya? 2 hari lagi aku bilang gitu. Ya udah boleh kalau mau jalan aja. Ratna juga taunya diizinin juga sama suaminya. Langsung dalam waktu 2 hari itu kita nggak mau berangkat sebagai peserta yang nggak resmi.
Akhirnya kita hubungin panitia, alhamdulillah direspon karena udah ditutup, jadi kita harus masuk sama kontingen Malaysia. Oh, barengan ya jadinya. Harus gabung sama mereka, karena kan ada badan hukumnya nanti. Mereka udah menyiapkan pengacara dari setiap negara gitu kan, terus nyiapin tenda, bus dan lain-lain, karena kita akan di Gurun tuh selama 3 hari, kita akan camping di sana. Akhirnya kita gabung sama tim Malaysia, dalam waktu 5 jam tiba-tiba kumpul teman-teman yang mau ikut, akhirnya kita bersepuluh berangkat. Dari Indonesia Dari semuanya. Indonesia, udah beli tiket dan alhamdulillah Allah kayak mudahin. Kita berangkat sampai ke sana, hari pertama nyampe itu udah mulai agak tegang. Karena banyak banget delegasi itu yang nggak bisa masuk. Iya, nggak berhasil dibolehin masuk ya. Yang kayak dari Belanda, dari mana kita lihat di airport kayak oh ternyata banyak yang nggak berhasil masuk. Kita dari 10 orang, 6 tuh ada visa, 4 nggak ada visa. Yang nggak ada visa aku, Ratna, ada Hamidah sama Farhad suaminya, karena kita ada visa US, jadi kita bisa VOA di sana. Kayak transit gitu ya? Iya, jadi itu lebih tegang lagi, karena kita belum tentu bisa masuk, tapi aku bener-bener udah lillahi ta'ala, yang penting aku berjuang dulu, nyampe ke Mesir, bisa masuk apa enggak itu udah urusan Allah, bisa nyampe apa enggak, yang jelas ada pergerakan, bahkan kita udah siap, kalau sampai Mesir kita dipulangin gimana nih setelah udah berjam-jam di pesawat, nggak masalah, seenggaknya kita udah nyampe di situ, Allah udah lihat usahanya kita gitu kan. Seenggaknya udah niat, betul, udah mencoba. Dan ada pergerakan. Nah terus pas sampai sana alhamdulillah Allah mudahin, taunya kita bisa masuk. Nah emang aku udah minta tolong sama teman-teman media di sini. Boleh nggak bantu cover kita, karena Mesir ini kalau aku tiap masuk ke sebuah negara, karena aku biasa masuk negara konflik, aku mempelajari geopolitiknya dulu. Sebahaya apa sih? Mesir itu luar biasa. Apa lebih mengagetkan daripada Indonesia zaman-zaman sebelumnya, zaman Orba dan lain-lain itu lebih apa ya? Di sana tuh lebih ibaratnya rigid. Ada 5 orang duduk, orang Mesir, 3 itu intel. Dan kita ke Mesir terakhir ketika kita bantu warga Palestina di sana, kita pun sempat ketangkep sama polisi. Karena habis dari rumah orang Palestina, kita bantu uang buat sewa rumah, pas turun lagi jalan tiba-tiba kita dipepet sama mobil van, langsung kayak di film-film Taken gitu, langsung 6 orang keluar pakai baju biasa, terus mukanya ada yang bekas jahitan, ini apa serem banget, brok kita langsung gini, kalian ngapain di sini, apa kan gitu-gitu lah. Apa tujuannya gitu ya? Apa tujuannya kalian dari rumah perempuan Palestina di lantai 7 ini, kalian kayak, kok dia tahu semuanya, jadi emang ternyata intel tuh di mana-mana dan kita nggak bisa bergerak dengan mudah di Mesir. Jadi pas mau berangkat aku bilang ke teman-teman media, boleh nggak bantu cover kita, ketika kita jalan, kita sampai di Mesir, kita lewat perbatasan, up beritanya, biar satu Indonesia tahu kita lagi di sana, biar dijagain juga gitu kan, karena mereka mau melakukan sesuatu sama warga negara lain kan pasti mereka lihat background checking juga kan. Taunya di Indonesia beritanya besar banget, alhamdulillah. Jadi pas hari pertama kita bangun jam 6 pagi, tiba-tiba di depan hotel kita itu udah ada sekitar 20-an polisi Mesir. Ada 1 mobil tahanan, ada 3 mobil polisi, bus kita udah ditahan, supir kita juga udah ditangkap gitu kan. Terus kita lihat juga ada peserta lain kayak bule-bule gitu ditangkap masuk mobil tahanan, jalan apa gitu. Terus kayak oh ternyata emang, jadi yang tadinya kita legal buat berangkat jam 5 pagi kita semua dapat edaran di email, semua peserta Global March dianggap ilegal dan semua polisi berhak menangkap siapapun peserta Global March. Jadi tolong semua hati-hati gitu. Jadi jam 5 pagi dapat surat begitu gitu kan. Jadi polisi udah berhak nih nangkep kita kapanpun. Ya kita mencoba untuk kooperatif. Awalnya kita playing turis dulu. Kita sebenarnya mau jadi turis itinerary, tapi dia tahu kita bohong juga, kita juga kayak udahlah gitu kan. Sama-sama tahu aja sama-sama tahu. Jadi akhirnya ya udah kita ikutin permainannya aja. Akhirnya mereka taruh ada sekitar 1 mobil polisi, ada sekitar 8 intel, bahkan ada 2 jenderal yang ditaruh sama kita juga. Kita gerak kemanapun diikutin, karena hotel pertama kita bintang 3. Karena hotelnya tuh kita yang pertama menyesuaikan, diinfokan. Kalian ambil hotel bagian sini, besok mau ada pergerakan, kita akan info, kita bergerak kemana. Jadi pergerakannya tuh seru banget. Aku tuh ngerasa kayak pergerakan, kita mau kayak ada mission gitu ya. Seru banget, karena emang di hari pertama kita landing tuh udah ada, ini ditangkap ya, ini ditangkap, ini dipulangin apa. Jadi buat aku kayak adrenalinnya kayak seru banget kalau buat aku benar-benar anehnya nggak ada rasa takut, tapi benar-benar makin tertantang gimana nih kita bisa sampai ke titik makin yang berjuang kita tuju. Gitu ya. Betul. Rasanya. Akhirnya Intel ngikutin kita ngerasa biar aman kita pindah ke hotel bintang 5, karena yang namanya hotel bintang 5 masa sih Intel ngikutin, karena Intel tuh ngikutin sampai kita ke depan kamar. Lorong kamar dijagain, semua titik dijagain, jadi kita benar-benar kayak tahanan. Pas sampai hotel bintang 5 taunya tetap diikutin. Bahkan mereka nge-briefing semua staff, jadi kita jalan ke front office-nya, semuanya langsung di-briefing sama mereka, semua ngeliatin kita. Jadi kita benar-benar rasanya tuh kayak gak nyaman banget, karena benar-benar kayak tahanan.
setelah udah hampir 1 harian, aku bilang ke Ratna, nak kayaknya kita harus ngajak ngobrol deh intelnya. Kita sama-sama manusia, kita lihat-lihatan Cari dulu tahu gitu kan. gitu ya. Pegel gitu, kayak samperin aja lah gitu kan. Yang lain kayak masa ditanyain, ini juga manusia gitu kan. Akhirnya aku sama Ratna nyamperin, aku tanya, kalian kenapa ngikutin kita? Kita ada salah apa? Akhirnya dia bilang, pokoknya selama 1 minggu kita dapat perintah untuk mengikuti kalian kemanapun, kalian nggak boleh jalan ke Global March, dan kalaupun kalian mau ke piramid dan lain-lain, kami harus mendampingi kalian gitu. Akhirnya aku koordinasi sama orang kedutaan, aku berkabar terus sama kedutaan juga, sama ini teman-teman mahasiswa, itu mahasiswa di sana keren banget. Mereka nggak bisa Indonesia ini mereka ya? keren banget, mereka nggak bisa bergerak. Kalau mereka sekali bergerak, mereka bisa ketangkep dengan mudah. Dan kalau di Mesir, kalau ada yang ketangkep itu kayak cerita kemarin mahasiswa itu, embassy itu nggak bisa nyari orang kita tuh ditaruh di penjara mana. Setelah 2 bulan baru tahu, oh ternyata di penjara si ini gitu. Dan pas udah ditemuin sama embassy juga bisa dalam kondisi udah nggak oke gitu, karena nggak dikasih makan, udah disiksa dan lain-lain. Akhirnya semua teman-teman bilang pulang. Situasinya kalau kalian masih bertahan sehari lagi, kalian pasti ditangkap karena dianggap menyusahkan. Dan terlalu genting ya kayaknya situasinya kalau itu terlalu beresiko. Tapi kerennya malam-malam di saat kita berkoordinasi sama seluruh tim di tempat checkpoint 2, itu aku melihat ada 1 paspor Indonesia yang ketahan di situ. Jadi buat aku ini keren banget ya, ternyata ada 1 orang yang berjuang sampai di garis depan kita tanpa publikasi, dia bergerak buat sendiri. Buat aku itu keren banget, dan aku nggak tahu siapa dia sampai sekarang, nggak tahu apakah dia aman atau dia apa, karena aku nanya ke embassy juga, kedutaan Indo ke KBRI, ini paspor siapa, bisa dicari nggak? Enggak mbak, karena orang tersebut nggak lapor sama kita. Gitu. Makanya pentingnya juga setiap pergerakan, karena aku selalu masuk ke daerah konflik, aku selalu berkoordinasi dengan kedutaan setempat dan selalu bekerja sama sama lembaga-lembaga kemanusiaan yang paling besar di negara tersebut gitu. Jadi tetap nggak gegabah juga kalau gerak gitu. Masya Allah. Ya ampun, ini benar-benar ceritanya itu udah kayak nonton film juga, tapi at the same time kita jadi ikut ini ya, kayak merasa kayak oh emang perjuangan tuh emang harus terus gitu. And kita bangga ada orang yang sebenarnya mewakili Indonesia sampai di titik perbatasan, itu luar biasa. Dan apa namanya, ternyata kebebasan itu tuh ngerasain banget, kayak kita diikutin sama 7 orang aja, itu rasanya kayak bisa pergi nggak sih, kenapa sih gitu, kayak risih. Kita ngapa-ngapain, kita cuman duduk makan, itu aja udah terganggu. Coba bayangin orang Palestina gitu, kayak ya gitu lah. Jadi kayak apa ya, ngerasain kebebasan tuh mahal banget. Bener. Ya, jadi kalau misalnya itu kan kemarin ya, sekarang sejak Zaskia udah balik lagi dari negara Syam itu, apa yang mungkin berubah atau mungkin malah lebih kayak panas lagi gitu. Jadi Zaskia kira-kira apa nih ke depannya? Do you have any plans? Jadi apa namanya, udah jelas kan ya kalau hadisnya di akhir zaman gitu kan, Rasulullah juga nyaranin berangkatlah ke Syam gitu kan. Kalau dalam situasi nantilah di akhir zaman itu kan disaranin juga kan. Nah terus kita juga tahu kalau sering baca-baca bahwa Syam ini negara yang diberkahi, ada sayap malaikat di atasnya gitu. Jadi buat aku ini adalah daerah yang luar biasa berkah. Jadi aku emang kayak nggak tahu kenapa aku ngerasa tuh urusan dunia tuh Allah udah ngasih banyak banget gitu. Jadi kayak anak-anak udah sehat semua, terus apa namanya, materi juga aku ngerasa alhamdulillah Allah ngasih udah lebih dari cukup lah buat aku gitu kan. Terus kayak mau ngasih posisi gitu kan, orang kenal aku apa. Jadi aku ngerasa nikmat banyak banget di dunia udah dapet gitu. Nah sekarang tinggal ngurusin akhirat gitu. Makanya aku milih aku harus jadi pejuang di Syam. Aku pengen apa ya, yang aku tuh sekarang aku pengen syahid di sana gitu. Karena hadisnya tuh jelas. Rasulullah tuh bilang, bersusah-susahlah kalian ke 3 masjid. Nabawi, Haram, sama Aqsa. Aku tuh ngerasa ini kerjaannya Zionis mungkin ya. Menghilangkan Aqsa dari top of mind orang muslim. Karena buat kita selama ini, aku pun 3 tahun yang lalu kalau mikir, ya udah umroh, nggak kepikiran lagi Aqsa gitu kan, kayak di luar top of mindku gitu, dan semua muslim gitu. Padahal Rasulullah udah bilang bersusah-susah lah, jadi emang kita udah tahu ke sana tuh susah. Rasulullah tuh udah tahu susah. Ketika aku sampai sana kosong gitu. Iya kosong ya, buat aku ya untuk dengan muslim jutaan seperti kita tuh aku bisa bilang kosong. Sholat 2 baris yang perempuan gitu kan. Terus kalau habis syuruk, habis subuh kan aku biasanya nunggu syuruk, pas keluar syuruk pelataran gak ada orang sama sekali. Jadi kayak
ini Aqsa buat aku nih, kayak ke booking gitu kan. Dan setiap aku ketemu orang di sana, mereka cuma bilang, datang ajak orang ke sini, kita nggak perlu bawa donasi, nggak perlu apa, udah datang aja. Datang ke Aqsa, ini masjid kita semua, kita cuma butuh diramaikan. Gimana kita selalu teriak, jangan ambil Aqsa, jangan rebut Aqsa, tapi penjaganya di sana juga nggak ada sedikit. Dan sedihnya juga, kayak aku kalau ke Aqsa tuh rombongan kita paling cuma 8 orang, 6 orang. Tapi yang non-muslim, yang ziarah orang Indonesia, bisa 80 orang, 40 orang. Mereka lebih nggak takut ke sana, karena aku ketemu sama-sama orang Indonesia ketika lagi di gereja tempat Nabi Isa di ini kan. Banyak banget orang Indonesia, banyak banget. Rombongan berapa? Aku tanya 80 orang, tuh rombongan juga berapa orang? 40 orang. Kok mereka lebih nggak takut dibanding kita muslim? Gitu. Dan apa ya, aku juga mikir setiap aku mau masuk perbatasan tuh semua orang suka nanya rasanya apa sih gitu kan. Rasanya ada takut nggak apa segala macem. Dulu aku tuh selalu mikir, kok bisa ya di zaman Rasulullah orang tuh mau jihad tuh nggak ada yang takut. Kok bisa orang nggak takut meninggal itu nggak ada dalam pikiranku sama sekali. Bahkan anak-anak kecil 7 tahun, 9 tahun sempat ngotot mau ikut sama Rasulullah perang gitu tuh kayak kok bisa ada orang nggak takut meninggal. Tapi pas aku sampai ke perbatasan Allenby gitu mau masuk dari Jordan ke Aqsa, pas mikirin kalau gue di sini meninggal gimana ya? Gak ada rasa takut sama sekali. Gak ada. Aku kayak oh ini ya rasanya rasa siap buat perang, siap buat ribat, siap untuk jihad tuh nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Jadi oh ini ya rasanya berjuang ya gitu. Terus apa namanya, aku juga mikir ntar kalau gue kena bom, kalau kena bom langsung meninggal ya udahlah, toh gue di Syam niatnya mau ribat, mau menjaga perbatasan paling depan gitu kan. Terus kalau ketembak udahlah paling kena apa dikit peluru, ntar juga bisa dioperasi, bisa apa kalau masih ada hidup. Jadi udah di titik itu buat berangkat ke sana, karena setiap aku ke camp ketemu pejuang-pejuang tuh lebih, ya Allah, aku ketemu pejuang di sana gitu kan, ngobrol yang aku nggak bisa sebutin dia dari mana gitu kan, ngobrol kayak gila iman kita tuh ternyata nggak ada segini ya. Jadi kayak kok selama ini gue ngerasa gue udah cukup baik deh gitu, gue udah siap meninggal, kayaknya bisalah surga lah gitu kan. Pas ketemu mereka kayak wah nggak ada apa-apanya ya. Ada. Apa masih ada tempat buat kita gitu rasanya. Jadi kalau misalnya ada pesan dari Zaskia buat teman-teman di Indonesia nih gitu, apalagi yang untuk Al-Aqsa, bagaimana untuk menghilangkan rasa takut itu? Bagaimana memanggil kita semua untuk berboyong-boyong ke sana? Jadi gini, aku tuh selalu percaya Allah itu ngasih kita tuh porsinya masing-masing. Kalau zaman Rasulullah juga kan ada yang bagian pejuang, ada bagian pemikir, ada ahli ilmu, ada yang buat kesehatan dan lain-lain, ada yang ahli sedekah yang ngumpulin harta yang buat bagiin. Jadi buat aku sebenarnya semua cara tuh baik gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa karena gue selalu turun ke depan gitu kan, ke perbatasan, ke camp apa gitu kan, aku selalu ngerasa aku paling baik dan cara paling benar tuh ini, enggak. Jadi aku tuh baru sadar ketika aku berangkat ke Aqsa, terus aku ngerasa oh nggak ada rasa takut ya ternyata gitu. Padahal suamiku sendiri, Mas Anung bilang waktu alhamdulillah ikut ke Aqsa yang kedua, dia bilang sholat di Aqsa tuh sholat paling tegang. Karena ketika sholat aku sambil waspada dengar ada bunyi rudal nggak, terus ada bom nggak, tiba-tiba diserang nggak, karena kan Aqsa sering banget diserang orang lagi sholat masuk apa segala macam. Jadi buat dia sholat di sini tuh tegangnya luar biasa. Terus aku bilang kok kebalikan ya, buat aku sholat paling nikmat dan paling tenang itu yang aku dapetin di Aqsa. Karena kosong, sepi. Kalau di di Nabawi, di Haram penuh orang. Aqsa tuh benar-benar kosong. Dan ketika ini masuk dalam hadis adalah salah satu masjid yang kita disuruh mendatangi, terus taunya di sana cuma sedikit orang, aku jadi merasa bersyukur kayak, wah aku termasuk dari sedikit orang tersebut yang bisa sampai ke sini gitu. Jadi berjuangnya harus banyak gitu. Jadi kalau saran aku buat teman-teman, berjuang dengan caranya masing-masing, gak semua harus jadi pejuang. Kalau semua jadi pejuang di garis depan, repot juga, karena kan ada yang harus siapkan materi, ada yang harus ada berjuang dengan ilmu, ada yang harus berjuang dengan doa, mungkin ada yang lebih soleh dan soleha lagi yang mereka nggak putus tiap malam untuk sholat buat mereka gitu. Jadi maksimalkan kemampuan. Dan kenapa aku pengen berangkat, karena aku selalu pengen berangkat karena aku nggak ada rasa takut itu gitu. Dan emang akhirnya selalu nagih untuk ketemu anak-anak di camp, ketemu mantan pejuang, itu selalu nagih aja dan selalu mencoba ngajakin teman-teman buat yuk kalau bisa berangkat gitu. Masya Allah, aku tersentuh banget. Ini kayaknya teman-teman juga udah pada. Tapi boleh nggak cerita sedikit nih Zaskia, dengan aku mencoba
tidak bergetar nih suaranya. Tapi pada saat bertemu dengan semua anak-anak Syam di sana dan juga pejuang-pejuang, apa yang paling membekas dan pesan apa yang sebenarnya dari mereka gitu yang kayaknya ini teman-teman harus tahu gitu. Oke. Emang tiap camp, tiap anak punya cerita yang beda-beda. Aku pengen kasih tahu yang satu yang paling penting. Anak-anak di sana ketika kita datang, mereka nggak peduli kita bawa apa. Kita berharap ya mereka. Nggak berharap. Kita jalan dari jauh, mobil kita tuh udah lari diikutin sama mereka. Mereka nggak tahu kita bawa apa. Kita ini pas kita turun aja mereka udah happy. Karena mungkin mereka nggak ngerasa sendiri. Oh ada yang masih care, ada yang peduli gitu kan. Ntar mereka akan antri minta dipeluk, minta digendong biasanya gitu. Terus ada anak satu namanya Abud, dia baru bapaknya meninggal. Jadi dia kena bom, bapaknya meninggal. Kalau dia kakinya harus diamputasi. Pas harus diamputasi masih umur sekitar 8 atau 9 tahun gitu. Terus kemana aku ketemu karena dia baru selesai operasi baru sekitar 2 minggu. Jadi masih baru banget. Terus kita ngeliat dia tuh kayak sedih, kita kayak kamu oke, kamu apa, dia tuh bener-bener aku nangis gitu, misalnya kalau ketemu dia tuh kita nangis gitu kan, terus dia selalu nanya, kenapa kalian nangis sih, kenapa kamu nangis, ini cuma titipan Allah katanya. Jadi kayak itu. Mereka kuat banget ya. Jadi buat mereka kayak ini punya Allah, diambil dan aku baik-baik aja, kamu kenapa gitu, kamu kenapa sih masih hidup, kaki saya masih ada satunya gitu. Jangan sedih, jangan kasihan, lihat saya udah dikasih banyak sama Allah gitu. Terus papanya mana? Alhamdulillah syahid. Jadi buat mereka ada yang meninggal tuh mereka happy. Jadi mereka tuh udah melepas kemelekatannya akan dunia. Itu tuh yang kayak luar biasa. Makanya aku tuh nagih jalan ke sana karena kayak buat nge-charge. Zaskia udah berapa kali actually ke sana? Aku ke camp-camp sama ke sana total 6 kali ya. Oh 6 kali. Ke Syria juga sempat masuk pas masih perang. Alhamdulillah pas aku keluar dari Syria, sebulan kemudian perangnya selesai. Jadi sekarang emang target pengen masuk ke Damaskus karena aku tuh pengen napak tilas air zaman gitu. Kan dibilang Padang Masyar tuh nanti ada di Syam gitu. Terus aku kayak aku nggak mau datang ke sini ntar cuma pas udah di Padang Masyar. Aku pengen survei dulu, aku pengen tahu di mana nanti Nabi Isa akan turun, di mana Nabi Isa akan sholat dulu berjamaah di sana Imam Mahdi, ntar mengejar kemana, karena semua ada di hadis. Ketika kita bisa sampai sana, kita tuh akan lebih memaknai lebih dalam. Oh, semua tuh benar, semua ada. Akhirnya hidup tujuannya jadi gimana nih kita ngejar ke sana buat selamat gitu. Jadi makanya sekarang urusan dunia tuh buatku kayak udah, ya nyari uang buat jalan ke sana gitu, nyari uang buat bantu mereka gitu. Sebenarnya kebutuhan dari anak-anak ini tuh di sana itu lebih kepada materi atau mereka lebih butuh dukungan atau apa ya? Kalau misalnya dari jauh nih, misalnya kita belum mampu ke sana, Zaskia, kira-kira kita bisa ngapain? Semua sih butuh sebenarnya. Sebenarnya dengan kita ada, kita dukung. Sebenarnya orang Palestina asli yang di sana gitu yang di Aqsa, mereka cuma butuh kalau yang di Aqsa datang. Mereka cuma pengen datang, ramein aja sini, tunjukin kalau ini punya orang Muslim, tunjukin kalau ini milik kita semua gitu, jangan kosong. Dan orang Muslim kuat gitu. Betul, karena kami ngejaganya sendirian, karena orang Palestina sendiri nggak semuanya bisa masuk ke dalam Maqdis gitu kan. Kalau untuk yang di dalam Gaza, emang mereka butuh segalanya sih, mereka butuh dukungan, mereka butuh donasi juga. Alhamdulillah aku karena teman-teman pada ngumpulin dana lewat aku juga, aku tiap bulan bisa rutin masukin ke sana. Cuman kalau habis masukin ke sana kita ngirim uang sambil kayak semoga selamat, semoga yang aku kirim uang nggak kena bom gitu. Jadi emang kalau ngirim uang ke sana juga kita harus siap-siap ikhlas, nggak bisa mana udah masuk belum, mana fotonya, itu nggak bisa. Udah pokoknya kalau udah kirim ke sana ya udah, kalau dapat laporan alhamdulillah, kalau nggak dapat laporan ya udah nggak apa-apa, karena semua kesulitan di sana. Kayak terakhir aku kirim ke sana ada anak umur 10 tahun kalau nggak salah, ada di IG Reels aku gitu, dia masih terima, dia makan, sejam kemudian tendanya dibom. Sejam kemudian tim kita abis videoin, dia masih videoin, terima kasih Zaskia, kita ini makan apa, terima kasih Indonesia. Sejam kemudian videonya dia udah dimasukin kantong jenazah. Jadi kayak hidup tuh di sana kayak cepet banget berubahnya. Dan ya tapi senangnya bisa udah bantu di akhir-akhir waktu hidupnya gitu. Jadi sekarang sih fokusku ke sana. Oke, kalau tadi kan Zaskia udah mungkin menitipkan pesan kepada teman-teman di Indonesia, teman-teman di luar Syam gitu, apa yang mereka bisa bantu. Kalau sekarang
Zaskia punya kesempatan lagi buat bicara dengan teman-teman dan anak-anak di Syam. What will you tell them? Apa yang akan kamu berikan pesan gitu buat mereka, buat menyemangati atau apapun itu? Kalau aku sih, ya terima kasih aja untuk sebuah keimanannya, karena barometer umat Islam sebenarnya ada di Syam. Dengan keimanan mereka yang masih terjaga, mereka dalam situasi yang paling sulit, mereka juga udah ngasih kita contoh yang luar biasa banget gitu kan. Jadi aku selalu bilang kalau datang ke mereka tuh aku sering banget pakai kacamata hitam. Karena aku nggak mau nunjukin aku nangis gitu. Karena kalau kita nangis, semua anak kecil kayak, kenapa kamu nangis? Karena buat kita hidup normal tuh begini. Hidup normal tuh di tenda, hidup normal tuh makan susah, toilet nggak ada gitu kan. Kedinginan di tenda yang bolong-bolong ketika musim dingin, kepanasan ketika mereka nggak ada tempat berteduh apa segala macam, nggak ada yang pakai sepatu sendal, panas dingin ya mereka gitu aja. Jadi buat mereka tuh hidup ya seperti itu yang mereka tahu. Jadi aku juga pengen ngingetin kalau buat teman-teman datang ke sana, kalau mentalnya nggak kuat lebih baik nunggu di mobil gitu. Karena temenku banyak yang nggak kuat tuh nunggu di mobil, karena kita nggak boleh nunjukin ini karena mereka jadi bingung, terutama anak-anak yang paling kecil gitu. Tapi terima kasih sih udah menunjukkan bahwa hidup itu benar-benar berpegang sama Allahnya tuh luar biasa banget. Masya Allah. Terus yang namanya urusan dunia buat mereka kayak udah nggak penting gitu. Jadi ya ada alhamdulillah, nggak ada ya tergantung Allah aja ngatur. Yang penting gimana bisa meraih ridhonya Allah, bisa mati syahid, itu buat mereka luar biasa. Mereka nggak ada takutnya cuma sama Allah, berjuangnya sama Allah, bergantungnya sama Allah. Itu yang buat aku kayak harus jadi pelajaran banget sih buat kita yang hidup nyaman gitu. Karena aku kadang ngerasa nggak adil aja. Iya, ketidakadilan itu memang menjadi semakin terlihat pada saat kejadian-kejadian konflik itu benar-benar ketara banget. Kalau misalnya Zaskia itu melihat sebenarnya di sana kan pastinya nggak cuma orang-orang Indonesia yang membangun. Apa sih yang sebenarnya membedakan dari mungkin dari teman-teman yang lain? Apa sebenarnya banyak perempuan juga dari negara-negara lain yang juga ikut datang membantu? Apakah peran perempuan itu sebenarnya juga bisa gitu untuk ke batas perjuangan gitu di sana? Nah ya itu yang penting, karena kan banyak juga yang komen ya, karena aku perempuan, aku ibu dari 5 anak, aku istri gitu kan, bisa main berangkat kok. Banyak juga yang bilang kok egois banget sih gitu. Jadi kalau buat aku aku tadi bilang Allah itu ngasih perannya masing-masing. Bahkan aku sama Mas Sanung aja beda gitu. Dia yang laki-laki ternyata nggak dikasih peran mungkin sebagai pejuang dengan mental yang berani ke depan gitu kan. Nah, alhamdulillah aku punya suami tuh yang bisa memahami hal kayak gitu gitu. Jadi Mas Sanung bilang ya udah kamu jalan ke sana, yang penting jangan pernah berangkat dalam kondisi suami tuh nggak ikhlas, nggak ridho. Itu aku paling takut gitu. Karena buat aku kesuksesan seorang perempuan itu ketika di rumah itu dia udah berhasil. Dia berhasil sebagai seorang ibu yang baik, sebagai seorang istri yang baik, baru dia bisa di luar, dia mengembangkan dirinya di luar gitu kalau buat aku. Jadi jangan sampai sibuk mau mengembangkan diri di luar, membantu orang yang lain, tapi yang di rumah tuh nggak berhasil gitu. Jadi pertama urusan di rumah, ketika keluar banyak banget yang perempuan bisa lakuin, banyak banget di sana. Jadi kayak misalnya kalau emang kamu tenaga medis, kamu bantu di sana. Bahkan aku aja yang nggak punya kemampuan medis dan apa segala macam, aku ketika turun ke sana banyak banget yang aku bisa lakuin sih. Jadi dari ngurusin anak-anak, mungkin karena kita perempuan ya, terus ngobrol sama ibu-ibu di sana dengan kosakata terbatas, kita bisa ngobrol dan aku bisa ngobrol sejam sama orang kayak aku nggak ngerti bahasanya, tapi kayak apa ya? Dan bahkan kehadiran kita yang aku bilang tadi, kehadiran abis nemuin anak-anak kita nyamperin ibunya, cuma sekedar kita rangkul, dia ngomong kita liatin matanya aja pada nggak ngerti, ntar dia kayak meluk, karena mereka butuh kehadiran orang yang buat menguatkan kamu nggak sendiri, karena mereka yang lagi mereka perjuangkan juga tanah suci kita juga gitu. Iya, benar. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Zaskia atas inspirasinya hari ini dan tentunya cerita yang sangat menyentuh hati kita semua. Perjalanan ke Palestina mungkin tidak selalu harus sampai di tanahnya ya ternyata, namun mendekat secara hati. Hari ini banyak belajar dari pesan-pesan dari Zaskia. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih teman-teman juga kita udah mendengarkan ceritanya. Aku boleh nambahin satu pesan nggak? Tadi peran perempuan yang aku bilang. Jadi gini, kenapa orang Israel bisa Zionis tuh bisa, mereka tuh bisa kuat banget ngelakuin hal yang di luar nalar kita sebagai manusia gitu kan. Iya. Aku juga ngerasain ketika di sana ketemu papasan sama anak-anak mereka itu, anak bayi, anak kecil 1-2 tahun ngelihat kita tuh bisa kayak, wow. Padahal
Aku kayak senyum gitu Iya. kan, anak kecil mereka bisa ini anak 1-2 tahun ngeliat kita gini. Wow. Mukanya udah penuh kemarahan. Iya. Karena apa? Karena hal tersebut sudah ditanamkan dari dini gitu loh. Nah ini tugas kita, ini tugas paling penting para perempuan karena kita yang melahirkan anak-anak, kita yang mendidik mereka. Tolong deh mulai sekarang kita tanamkan pendidikan soal tanah Syam ke anak-anak. Jelaskan mereka tentang Palestina, tentang tanah yang direbut, tentang situasi sekarang. Benar. Kita buka mata mereka, mereka harus paham sehingga kalau aku cita-cita aku selalu bilang sama anak-anak aku tiap aku berangkat, semoga suatu saat sekarang aku yang membuka jalan untuk aku sering berangkat ke sana, tapi aku berharap suatu saat nanti ketika kalian besar kalian yang menjadi pejuangnya. Karena kayak Salahuddin Al-Ayyubi, beliau kan menjadi pejuang tapi sebenarnya udah dibangun semua perjalanannya sama kakeknya, Udah sama pamannya. dipersiapkan ya. Dipersiapkan, jadi jalan itu udah dibuka. Emang pada akhirnya kemenangan itu bukan di masa kakek atau pamannya yang berjuang, tapi justru di masa Salahuddin Al-Ayyubi tinggal melanjutkan. Aku sebenarnya lagi membangun jalur itu buat anak-anakku. Karena anak-anakku kan yang laki-laki ada 4 gitu kan. Aku bilang ya aku berharap suatu saat kalian yang bisa menjadi pejuang selanjutnya. Karena aku pengen anak-anak aku menjadi penerus untuk berjuang di sana gitu. Dan mereka kan pasti lihat kita nih, ibu-ibu. Nah ini peran yang paling penting yang gak bisa didapetin dari luar. Jadi dari kecil kalau bacain buku, jadi apa, udah mulai kenalin tanah Syam. Jadi kita lawan mereka menghilangkan Aqsa dari top of mind kita kembalikan lewat anak-anak kita nih pasti semua kan calon ibu dan para ibu di sini. Simple tapi penting dan bermakna dan semuanya bisa terlibat dalam hal itu, mendidik semua generasi masa depan untuk mengingat Al-Aqsa dan tanah. Makanya aku sama Guzel sama sahabatku kita bikin buku tentang itu. Tanah yang dilupakan itu, Palestina sebagai salah satu cara kita supaya sebelum tidur bisa bacain itu buat anak-anak dengan cara yang mudah sesuai usianya. Iya, Masya Allah. Thank you so much Zaskia. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Mungkin sekian dari Luminisan Podcast. Tentunya kita harus menghapus air mata dulu. Tapi ya sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.